Perkenalkan, nama gue Dino. Umur gue 31 tahun tapi masih single. Tinggi gue 174 cm dan mempunyai badan six pack. Wajah gue juga lumayan ganteng. Gue seorang guru olahraga di sama swasta di kota gue. Di sekolah tiap tahun gue selalu terpilih jadi guru favorit karena gue banyak disukai oleh siswi di sekolah gue. Gue selalu friendly ke murid-murid, beda dengan guru-guru lain. Bukan hanya siswi yang dekat sama gue, tapi guru-guru perempuan pun dekat sama gue. Gue biasanya duduk di gudang olahraga di saat jam kosong. Di sana tempat gue istirahat sambil merokok, dan biasanya saat jam istirahat para murid-murid sering duduk di ruangan gue hanya sekedar ngobrol, selfie ataupun bermain. Yang sering nongkrong di sana biasanya geng toksik yang berisikan 5 orang siswi. Vipah, Wulan, Yana, Feby, Aina. Mereka baru kelas 1 sama. Seperti biasanya mereka datang ke ruangan gua saat istirahat, dan mereka di sana saling cerita curhat sama gua tentang mereka dengan pacarnya sampai-sampai mereka cerita masalah intim. Tapi gua sebagai gurunya selalu memberikan nasihat kepada mereka. Karena mereka udah sering dan bisa dibilang tiap hari kesan. Jadi gua dengan mereka udah seperti sahabat dan tak ada lagi batasan antara guru dengan murid, jadi kami bercerita bercanda pun lepas tanpa ada hambatan. Vipah, ketua geng toksik, tingginya 163, cantik, mempunyai kulit sawo matang yang selalu memakai baju sekolah yang ketat sehingga dadanya, yang sedang ukuran anak kelas 1 sama, selalu menonjol. Orangnya super aktif, sangat cerewet. Wulan, tingginya 165, cantik, kulitnya juga sawo matang, badannya sangat proporsional, memiliki dada besar, pantat yang montok. Orangnya sedikit pendiam, tapi jutek kalau udah ngomong. Yana, tingginya 169, sangat tinggi kalau ukuran kelas 1 sama. Mempunyai paras yang manis sehingga gak bosan lama-lama memandangnya, mempunyai kulit sawo matang tetapi agak gelap karena dia anak pasti sering berpanasan. Dadanya masih seukuran anak sama. Orangnya sedikit cerewet, suka ngomong kasar. Feby, tingginya 164, manis tapi kurus, mempunyai kulit putih. Dadanya bisa dibilang datar karena mungkin badannya yang kecil. Orangnya sangat cerewet, ngomong gak pernah berhenti. Aina, tingginya 159, sangat manis, mempunyai kulit yang sangat putih. Dadanya ya bisa dibilang normal seumuran dia yang masih sama. Orangnya kalem, pemalu. Pada hari ini, gue cuma ngajar satu lokal, yaitu pada jam pertama. Setelah selesai ngajar seperti biasa, gue istirahat di gudang olahraga di lantai 3. Gudang olahraga adalah tempat peralatan olahraga sekolah yang di sana ada meja khusus. Gue juga tempat tidur yang gue buat sendiri untuk gue istirahat karena yang bertanggung jawab atas gudang olahraga tersebut adalah gue. Saat jam istirahat, geng toksik pergi ke kantin buat jajan. Mereka membawa jajanan mereka ke tempat gua. Assalamualaikum Pak, sahut mereka serentak. Waalaikumsalam, ucap gua. Setelah itu, mereka masuk ke dalam dengan gaya selengehan mereka, tanpa rasa segan langsung bikin gaduh di dalam. Lan, kemarin gua cepokan mami, ucap Vipah. Ah, serius lupa? Wulan bertanya dengan suara lantang yang membuat teman-teman pada kaget. Teman-teman yang lain pun pada berteriak secara serentak, ha! Woi, suara kalian kecilin dikit, napa antara pada kedengaran sesi sekolah karena teriakan kalian, kata gua yang sedikit kesal karena teriakan mereka yang takutnya bikin semua orang di sekolah pada penasaran ada apa di gudang olahraga. Iya Pak. Maaf Pak, jangan marah-marah, antara gantengnya hilang loh, timpal Wulan. Pak, cerita-cerita kok bisa lu cepokan Mamike? Bukannya dia anaknya alim ya? Tanya Feby dengan penasarannya. Kemarin kan gua pulang tuh Mamike, terus dia ngajak gua ke rumahnya. Katanya rumahnya lagi kagak ada orang. Nyampe di rumahnya gua mah dia awalnya cuma ngobrol doang sih di ruang tamu. Terus dianya meluk-meluk gua sambil cium-cium pipi gua, kata Vipah sambil senyum-senyum sendiri. Terus apa lagi? Yana bertanya dengan penasarannya. Terus dia tahu kenapa gua merinding saat dia cium pipi gua. Mata gua merem gitu sambil dikit mendesah gitu. Terus dianya minta izin buat nyium bibir gua, kata Vipah. Biusit, mau nyium aja harus izin dulu, timpal Wulan sambil garuk-garuk pipinya. Terus lu izinin? Tanya Feby. Iya dong, masa gak sih? Kan kesempatan gitu kapan lagi kan gua dicium Mamike, kata Vipah sambil tersenyum kemenangan. Terus? Tanya Wulan penasaran. Terus gua cipokan. Lama-kelamaan tangan Mike mencoba remas dada gua, kata Vipah dengan ekspresi kaget. Has, kalian ngomongin apaan sih? Kalian masih kecil, tapi omongan kalian dewasa banget, timpal gua yang lagi duduk di tempat tidur sambil main game di handphone. Ih bapak nih, dengerin aja lah, gak usah ikut campur urusan wanita, kata Yana dengan juteknya. Gak usah dengerin, kata Pak Dino.
Gangguin orang cerita aja nih si bapak. Kembali ke cerita. Timpal Feby. Terus lu biarin si Mikel pegang dada lupa? Tanya Wulan. Iya Lan, mau gimana lagi? Guanya juga udah seni sih, kata Vipa sambil cengengesan. Badan gua gemetaran saat dia remas dada gua. Cepokan kami semakin hot aja nih. Dunia udah serasa milik kita berdua. Hahaha, kata Vipa sambil ketawa. Habis tuh kalian pada tahu gak dia ngapin? Tanya Vipa ke teman-teman yang lain. Ngapain dianya pah? Tanya Feby dengan penasarannya. Dia buka kancing baju gua, jawab Vipa sambil nutup matanya dengan tangan. Anjir nekat juga tuh anaknya. Terus habis dia buka kancing baju lu dianya ngapain? Tanya Yana sambil megang tangan Vipa yang lagi nutupin matanya. Dia remas dada gua dari dalam laan. Dia mainin pentil gua. Terus dia jilatin dada gua. Sumpah gila banget rasanya, kata Vipa. Wah parah lu anjir. Nekat banget sih lu biarin Mikel jilatin dada lupa, sahut Wulan sambil geleng-geleng kepala. Terus ngapain lagi lupa? Tanya Feby. Habis tuh tangan gue diarahinnya ke selangkangan dia. Anjir saat gue sentuh ternyata udah tegang aja tuh rudalnya, kata Vipa sambil ketawa. Saat gue usap-usap rudalnya, dia buka resleting celananya. Buset dah nongol tuh kepala ular. Gue kaget lihat ukuran yang panjang tapi kecil sih. Terus gua kocokin rudalnya. Gak berapa lama gua kocokin, dia nyuruh gua buat nyepong rudalnya. Ya mana gua maulah. Jijik gua, kata Vipa dengan ekspresi jijik. Gua yang dengerin obrolan mereka sambil main handphone tanpa sadar bikin rudal gua tegang. Gua berusaha buat nutupin agar mereka gak lihat rudal gua yang lagi tegang duanya. Karena memang gua gak pernah make kolor kemanapun pergi. Gua memiliki rudal dengan panjang 18 cm ukuran diameternya yang sangat besar. Dan sebelum gua sempat menutupi selangkangan gua yang udah tegang di balik celana training gua, ternyata Aina yang dari tadi hanya diam dengerin Vipa cerita udah duluan ngeliat rudal yang udah ngaceng ke atas Vipa yang tanpa sengaja pun udah ngelirik ke arah selangkangan gua dari tadi saat dia asik cerita. Gak lama setelah itu bel masuk pun berbunyi. Saat Vipa mau lanjutin ceritanya pun gua berdiri nyuruh mereka buat masuk ke kelas, biar mereka gak telat masuk kelas. Vipa saat mau keluar dari gudang dia nyenggol rudal gua dengan tangannya, entah disengaja atau gaknya. Dan akhirnya gua tidur sampai bel pulang sekolah berbunyi saat semua siswa pulang. Gua juga pulang ke rumah. Pagi ini gua bersiap-bersiap buat berangkat sekolah dengan ditemani kopi rokok. Gua memanaskan motor. Setelah itu gua berangkat ke sekolah. Jarak rumah dengan sekolah sekitar 20 menit. Sampai di sekolah gue memarkirkan motor di parkiran yang masih kosong. Karena hanya gue yang baru tiba di sekolah. Di sekolah gue bukan hanya guru olahraga, tapi juga bertugas sebagai guru piket, jadi harus datang lebih awal. Terus gue berdiri di gerbang sekolah untuk menyapa warga sekolah yang datang. Tidak lama berselang guru-guru para murid pada berdatangan. Dan gue lihat Vipa datang dengan diantar oleh bapaknya. Pagi Pak Dino, sapa Vipa. Pagi juga Pak, balas gua sambil Vipa salima gua. Pak, habis apa pagi Bapak ada di gudang gak? Tanya Vipa dengan nada sayu. Ada? Emang napa? Tanya gua keheranan. Entar habis apel Pak ke gudang ya? Lagi males belajar MTK nih. Bol ya? Ya. Tanya Vipa sambil memelas. Gak boleh. Jangan coba-coba bolos kamu ya. Antara Bapak bilangin ke Buksari Wallace kamu. Udah sana masuk. Hardik gua dengan nada sedikit tinggi. Ih Bapak pelit mah, kata Vipa sambil nonjok perut gua berlalu pergi ke dalam sekolah. Setelah bel apel pagi berbunyi, gua nutup pintu gerbang, beranjak ke dalam buat ngikuti apel pagi. Di saat mengikuti apel pagi, pandangan gua tertuju ke salah satu guru, yaitu Buk Ija. Buk Ija usianya 25 tahun, memiliki paras yang cantik imut dibalut hijab yang dia pakai menambah kecantikannya jika dipandang lama gak membosankan. Kulitnya yang putih mulus memiliki body bag gitar Spanyol dibalut dengan baju dinas yang lumayan ketat yang membuat dadanya yang sedang pantatnya terlihat jelas walaupun dia memiliki postur yang pendek sekitar 160 cm. Dia sangat polos manja. Sudah 1 tahun lebih gua naksir dia mencoba dekatin dia, tapi sayang dia orangnya sangat setia dengan pacarnya yang udah berhubungan 5 tahun lebih dan sebentar lagi akan menikah. Tapi gua senang bisa dekat selalu bercanda dengannya di sekolah. Setelah apel pagi gua langsung ke gudang olahraga. Sebelum kesana gak lupa bikin kopi buat nemanin gua bersemedi di gudang. Hehehe.
Setelah sampai di gudang, gua bersih-bersih rapin peralatan olahraga yang ada di sana, tak lupa juga buat ngerapin meja tempat biasa gua bekerja. Tak lama datang beberapa orang murid buat meminjam peralatan olahraga yang akan dipakai untuk belajar dengan Pak Edi. Pak Edi adalah guru olahraga yang mengajar kelas 2-3, jadi gua hanya mengajar kelas 1, makanya gua banyak jam kosong menghabiskan hari-hari gua di gudang olahraga. Setelah gua mencatat apa yang dipinjam, berapa jumlah yang dipinjam untuk keperluan belajar dengan Pak Edi, baru gua bisa santai menikmati kopi rokok sambil bermain handphone. Gua membuka galeri handphone melihat foto-foto Buk Ija yang kadang-kadang gua foto tanpa sepengetahuan dia. Setelah gua nyerah buat dapatin dia karena kesetiaannya pada pacarnya, sekarang gua suka sama Buk Ija bukan karena cinta, tapi karena kemolekan tubuhnya yang dibalut dengan kulit yang sangat putih. Gua memperhatikan setiap lekukan tubuhnya di galeri handphone gua. Walaupun dia memiliki dada yang bisa dibilang sedang, tapi tidak mengurangi nafsu gua ke dia. Semakin lama gua memandang fotonya, tanpa sadar rudal gua mulai berdiri. Gua mengarahkan tangan gua ke selangkang sambil meraba-rabanya di balik celana training yang gua pakai. Andaikan gua bisa mencicipi keindahan tubuhmu ya sebelum kamu nikah dengan pacarmu. Rancu gua dalam hati sambil terus memijat rudal yang masih tersimpan di balik celana. Tapi gak mungkin gua bisa mencicipinya. Buat berdekatan sama dia aja udah hal yang luar biasa buat gua, kata gua dalam hati. Buk Ija orangnya sangat polos, pikirannya masih seperti anak biji karena usianya masih 25 tahun. Dia sangat menjaga perasaan tunangannya, dia sangat menjaga jarak dengan lelaki lain. Sehingga buat gua hanya dengan dekat bercanda aja udah bikin gua senang banget. Ya mungkin inilah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta itu tidak harus memiliki. Pritlah. Assalamualaikum Paka. Dengan nada tinggi yang membuat lamunan gua buyar, tanpa melihat wajahnya gua udah tahu itu suara siapa. Tanpa disuruh masuk pun dia udah berada di dalam gudang. Siapa yang nyuruh kamu masuk? Enak aja main masuk tanpa diizinin. Bentak gua dengan nada agak tinggi. Bapak Gabol marah-marah antara cepat tua loh, kata Vipah dengan nada genitnya. Kamu ya? Udah dibilangin jangan bolos tetap aja bolos. Sahut gua dengan sedikit kesal. Ya Vipahnya bosan Pak belajar MTK. Malas banget buat hitung-hitung gak jelas, katanya sambil duduk di kursi yang ada di samping meja gua. Tapi jangan sampai Bapak yang disalahin kalau nanti kamu ketahuan bolos kesini ya. Bapak gak tanggung jawab. Kamu udah Bapak nasehati tapi gak juga dengerin, kata gua sambil jewer kupingnya yang tertutup oleh hijab sekolah udah duduk di samping gua. Ke satu. Iya apa? Sakit tau nih kuping. Kasar banget sih Bapak nih, celoteh Vipah sambil menepis tangan gua yang lagi jewer kupingnya. Akhirnya kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Gua sibuk main handphone, Vipah pun sibuk dengan handphonenya. Pak bahu Pah nih kok terasa berat ya. Kalau nengok ke kiri sakit rasanya, kata Vipah sambil memiringkan lehernya yang terasa sakit. Salah tidur kali tuh, kata gua yang masih asik main game di. Ya elah Pak, kok tidur yang disalahin? Dia mah gak salah apa-apa. Hahaha, celoteh Vipah sambil ketawa. Terus salah siapa? Salah Bapak? Emang laki-laki selalu salah ya di mata wanita ya? Sahut gua sambil ngelempar gulungan kertas ke Vipah. Kembali ke pasal 1. Wanita selalu benar. Hahaha. Vipah pun ketawa lepas. Gua meletakkan handphone di atas meja, lalu berdiri mendekati Vipah. Sini Bapak pijitin, biar reda rasa sakitnya. Gua berinisiatif menawarkan pijitan ke Vipah. Oke Pak, jawab Vipah dengan santainya. Akhirnya gua berdiri di belakang Vipah memijit pundaknya. Lama-kelamaan gua beranikan diri buat memasuki tangan gua ke dalam hijabnya yang menutupi pundaknya dan memegang lehernya yang membuat Vipah sedikit melenguh. Agak lama gua memijat lehernya dengan sentuhan lembut yang membuat dia memejamkan mata. Tanpa disadari rudal gua mulai tegang. Gua mencoba buat menempelkan rudal yang udah ngaceng nih ke punggung atas Vipah. Dikit demi sedikit akhirnya rudal gua nempel di punggungnya Vipah. Gua perhatiin dia pun gak ada respon menghindar. Akhirnya gua beranikan diri buat menempelkan sepenuhnya rudal gua ke punggungnya sambil gua masih mijit bahu leher Vipah. Saat gua mencoba buat menurunkan tangan gua yang masih memijat lehernya untuk lebih ke bawah hampir menyentuh dada atas Vipah, dia langsung membuka mata. Pak, Vipah ke kelas dulu. Nanti Buk Tisa marah kalau Pah lama-lama di luar, kata Vipah yang sedikit kaget sambil memperbaiki hijabnya yang udah berantakan langsung pergi keluar menuju kelas.
Anjir lah, padahal dikit lagi gua bisa megang dadanya, guman gua dalam hati sambil megang rudal gua yang udah tegang di balik celana. Bel istirahat pun berbunyi. Tapi kali ini gua ke ruangan guru karena bosan juga sendirian di gudang. Saat mau memasuki ruang guru, Buk Ija pun menyapa gua. "BG Dino, mau kemana?" Sapa Buk Ija yang lagi jalan ke arah kantin bersama Buk Sari. "Mau ke dalam nih, suntuk di atas terus," sahut gua. "Kantin yuk BG, Ija yang traktir nih, hehehe," kata Buk Sari sambil mengedipkan matanya ke gua. "Widih, serius tuh ya?" "Yoklah," sahut gua dengan semangatnya. "Ih, kalau ditraktir mah cepat. Coba kami minta traktir ma biji, pasti gak kelihatan lagi batang hidungnya tuh," celoteh Buk Ija sambil mencibir ke arah gua. Sampai di kantin kami mesan makanan duduk di pojokan kantin yang masih kosong. Di sana kami ngobrol sambil bercanda. "BG tahu gak? 2 bulan lagi Ija dilamar sama pacarnya loh," kata Sari dengan senyuman joker. "Serius ya?" kata gua kaget. "Insya Allah BG, kalau lancar-lancar aja. Doain ya semoga lancar," kata Ija sambil menikmati makanan yang kami pesan tadi. "Hancur hatiku melihat kau menikah dengan orang lain. Hahaha," ejek Buk Sari sambil menyanyi menirukan irama lagunya Baby Romeo. Gimana lagi Sari? Cinta tak harus memiliki. Jika Ija bahagia dengan cuk lain, biji juga bahagia melihatnya walaupun hati ini remuk, kata gua sambil bercanda memegang dada dengan wajah pura-pura sedih. "Apalah biji nih?" gerutu Buk Ija sambil melempar tisu ke arah gua. Gua Buk Sari pun tertawa lepas. Setelah kami selesai makan, kami menuju ruang guru buat siap-siap mau mengajar karena sebentar lagi bel istirahat selesai mau berbunyi. Itulah kesibukan gua pada hari ini di sekolah. Tunggu cerita keseharian gua di sekolah pada keesokannya di bab selanjutnya.